jenderal tolol amat. Nggak ada jenderal setolol ini. Kenapa bisa setolol ini? Karena memang disetir sama si Jokowi. Nggak boleh. Ini kalau dilihat sama jenderal-jenderal yang dahulu ya, nangis mereka itu, beliau-beliau itu ngelihat ada kelakuan jenderal kayak gini. Ya udah, hati-hati. Ingatkan ya, Pak Amin Rais. Saya marah sama Bapak bicara kayak feminisme, kayak orang yang intelektual. Kamu jual saya beli, kamu paksakan saya borong. Enak banget loh, kemarin udah dukun ya, udah kalah dia. Ini udah milik kita, Prabowo milik kita loh. Mendadak dipanaskan kembali kasus Teddy Prabowo oleh sosok mantan preman Hercules yang katanya siap menggerakkan ribuan pasukan bersatu dengan mantan Jenderal Baligo Dudung Abdurrahman yang berada di satu barisan yang sama untuk membantah kritikan Amin Rais. Semua bermula dari peringatan keras Amin Rais tentang sosok Teddy Indrawijaya, tangan kanan Prabowo yang banyak disebut sebagai mata-mata titipan Jokowi. Amin berteriak waspada, tapi yang datang justru ancaman yang nyata. Jangan usik Prabowo karena 5 menit saya bisa sampai ke lokasi, kata Hercules dengan lantang membackingi Prabowo. Benarkah ini loyalitas atau justru sebuah kekuatan besar yang sengaja diciptakan untuk membungkam kebenaran? Hingga ada satu sosok yang mementahkan semua gertakan yang membuat mereka terdiam. Maka menjadi penting tanggapan Buya Yahya yang memberi asupan khusus terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Amin Rais cara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah cara kayak feminisme begitu. Ya Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormati Bapak sebagai tokoh nasional, panutan Indonesia. Jaga mulutnya, yakin berbicara. Karena kami nggak terima berbicara bilangnya ngomong dengan Pak Presiden, ngomong hati-hati. Ingatkan ya Pak Amin Rais. Peringatan saya keras buat Bapak. Saya udah nggak boleh tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan tadi di Mekah dan di Madinah sana, di Haram sana, cuci berkali-kali gue cuci dulu. Saya marah sama Bapak bicara kayak feminisme, kayak orang yang intelektual. Tokoh yang dipanutin oleh Indonesia. Terima kasih Pak Amin Rais. Ingatkan punya anaknya Pak Amin Rais, ingatin Bapak kalian, ingatin kakaknya kalian, ingatin ya. Terima kasih Pak Amin Rais. Jadi ingat itu, kamu jual saya beli, kamu paksakan saya borong. Hati-hati Anda. Nggak saya enak orang makan cabai pedas. Enak banget loh, kemarin udah dukun ya, udah kalah dia. Ini udah milik kita, Prabowo milik kita loh. Milik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Nggak ada kalah, nggak ada benar. Milik kita semua, mari kita jaga. Jangan kayak orang lapar. Turunin. Apa maksulin, enak banget. Kami ini mau kemanain. Ingat kamu ya, saya itu ya. Ingatin Pak. Ya, termasuk kroni kelompok-kelompoknya yang kemarin hoax di sana. Turunin lah, Prabowo lah, apalah. Saya ingin kroni yang tadi itu. Saya udah tahu di mana dia tinggal, di mana dia kemana. Aku udah tahu, aku berancam. Dia udah di mana, suka ke mall mana, anaknya kemana, cucu dia kemana. Ini saya plus. Semua nak hati-hati. Ini kepala negara dipilih melalui konstitusi yang sah resmi dipilih oleh rakyat. Menang 55,8 dari perlu proses mekanik. Begitu deh. Siap. Ya, terima kasih, saya ingatkan para kroni Anda. Nama ini Rais, namanya Pak Daipul Bidamir. Ya. Awas, saya cari kamu 5 menit, aku dapat. 5 menit aku dapat. 5 menit. Ketegangan ini bukan isapan jempol belaka. Simak nada bicara Hercules yang menggetarkan panggung HUT Grip Jaya saat terang-terangan menargetkan pihak yang dianggap menyudutkan Presiden. Sebuah ancaman 5 menit ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah sinyal bahwa kritik politik kita mulai dijawab dengan pengerahan massa akar rumput, sebuah fenomena yang ngeri-ngeri sedap dalam demokrasi kita. Kita harus melihat lebih dalam. Teddy Indrawijaya diduga bukan sekedar ajudan setia. Amin Rais mencium aroma sabotase di dalam ring 1.
Kekhawatirannya jelas, Prabowo jangan sampai disetir oleh geng Solo melalui sosok telinga Teddy. Semua rencana baik Prabowo ditakutkan bocor karena kedekatan Teddy yang terlalu intim dengan penguasa lama. Amin ingin Prabowo berdaulat, tapi bagi para pendukung militan, ini dianggap sebagai upaya penggulingan konstitusi. Disinilah letak benturannya. Bukan hanya kekuatan ormas, sang mantan Jenderal Baligo pun ikut bersuara. Rekam jejak ketegasan Dudung dalam menghadapi tokoh kritis kembali muncul ke permukaan. Dudung ya, kalau seperti itu ulama itu selalu baik semua perkaranya. Maka tatkala dia tidak berbicara tidak baik, berarti yang diomonginnya nggak baik itu benar-benar nggak baik. Kamu itu ya ku anfusakum, kamunya dulu. Lah ini Al-Quran gak hafal, ngirob kagak bisa, berlagak jadi ulama, mau menasehati ulama. Bego kamu itu Dudung, kamu itu ke diri kamu dulu. Nih, ini jenderal tolol amat. Nggak ada jenderal setolol ini. Kenapa bisa setolol ini? Karena memang disetir sama si Jokowi. Nggak boleh. Ini kalau dilihat sama jenderal-jenderal yang dahulu ya, yang wafatnya itu melawan pemberontak yang bersenjata, yang wafatnya itu melawan Belanda, melawan Jepang, nangis mereka itu, beliau-beliau itu ngelihat ada kelakuan jenderal kayak gini. Dan kamu bukan salah satunya Dudung ya yang berkata baik. Kamu itu cuman bertopeng saja. Nih ya katanya. Nih ada nih di PWLS. Yang mana PWLS itu kalau ingat ya, yang yang ngenalin si Gufron itu siapa? Si Mama Gufron. PWLS yang ngenalin si Imad itu. Terus si Setu yang omongannya ngelantur sampai saat ini, sampai bilang kemarin haji itu macam-macam ya. Kalau mau nanti kita akan bahas. Itu siapa? Itu ketua PWLS Jawa Barat tuh, si Setu itu. Nah ini siapa yang ada di PWLS? Si Dudung, sama si Imad tuh, sama si Buntet tuh, sama si Mogi, sama si itu namanya. Sikap Dudung yang keras terhadap pihak-pihak yang berseberangan seolah melengkapi barikade untuk menjaga lingkaran luar presiden. Namun, apakah mereka benar-benar paham apa yang dikritik oleh Amin Rais? Namun saat tensi memuncak, muncul analisa menohok dari AA Guru Tigarut. Beliau membedah bahwa apa yang dilakukan Hercules dan Dudung hanyalah sebuah salah sangka yang fatal. Inilah momen yang membuat narasi ancaman itu mendadak mental seketika. Sangat telak bagaimana AA Guru membongkar bahwa Amin Rais justru bicara karena sayang pada kepemimpinan Prabowo. Amin ingin menjaga Prabowo dari penyusup, bukan ingin menjatuhkannya. Hercules dan Dudung seolah menembak orang yang justru sedang menjaga gerbang. Lucu atau ironis? Kita belajar satu hal hari ini, kritik adalah vitamin bagi kekuasaan dan bukan racun. Kita harus bisa membedakan mana upaya makar dan mana peringatan tulus agar pemimpin kita tidak salah langkah. Jangan sampai rasa sayang kita kepada pemimpin justru membuat kita menutup telinga dari kebenaran yang pahit. Ini loh permusuhan orang dengan orang. Ini kadang sesuatu yang baik dimaknai yang jelek untuk membuat mempengaruhi umat agar menjelekkan sebuah kelompok tersebut, yaitu kelompok yang berkumpul berjuang misalnya untuk menuntut keadilan atau menuntut sebuah kebaikan yang harus dihadirkan. Kemudian ada yang tidak cocok menganggap ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau penggulingan terhadap kekuasaan. Nah ini adalah hal yang semacam ini juga kurang adil. Dan memang harus kita akui bahwasanya di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati adalah keluar dari imam tidak diperkenankan. Cuman bentuk keluar itu dari mana sih? Yang dimaknai keluar dari imam yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi segala upaya di dalam negeri itu yang masih dalam prosedur yang diizinkan, seperti membuat demonstrasi yang baik, yang tidak membuat kerusakan, untuk misalnya mengangkat kaum buruh, untuk mengangkat ini atau termasuk menegakkan kebenaran, maka selagi ini adalah disahkan dan bukan dianggap sebuah kudeta, bukan dianggap sebuah penggulingan kekuasaannya. Selagi ada orang niatnya, tujuannya baik, yuk kita dukung. Kalaupun kita menemukan cara yang tidak baik, bukan tujuannya yang kita hentikan dong. Tujuannya baik, caranya kurang baik, yuk kita benahi caranya. Jangan dihentikan keinginan baiknya. Keinginan baik kok dihentikan?
Kalau keinginan baik dihentikan, berarti kebaikan tidak boleh dong disebar di negeri kita ini. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tolonglah, ayo kita hindari daripada saling caci, saling prasangka, dan juga jangan membiasakan kita mencari pembenar untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan pribadi kita, untuk keinginan kelompok kita. Akan tapi mari kita menomorsatukan kemaslahatan bangsa ini, kemaslahatan umat ini. Mari kita bangun Indonesia dengan adab dan dialektika, bukan dengan ancaman 5 menit atau pengerahan massa. Karena pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang tidak takut pada suara rakyatnya sendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kebenaran mungkin bisa ditekan dengan kekuatan, tapi ia tidak akan pernah bisa dikubur oleh ancaman. Seorang pemimpin sejati tidak butuh tameng manusia untuk melindungi dari kata-kata, karena benteng terkuat bagi seorang pemimpin adalah keadilan yang ia tebar untuk rakyatnya. Jangan takut bersuara selama itu demi bangsa, tapi jangan pula kehilangan adab hanya karena merasa paling benar, karena pada akhirnya sejarah hanya akan mencatat siapa yang berdiri untuk kebenaran dan siapa yang hanya berdiri untuk kepentingan. Ini jenderal tolol amat. Nggak ada jenderal setolol ini. Kenapa bisa setolol ini? Karena memang disetir sama si Jokowi. Nggak boleh. Ini kalau dilihat sama jenderal-jenderal yang dahulu ya, nangis mereka itu, beliau-beliau itu ngelihat ada kelakuan jenderal kayak gini. Ya udah ngomong, hati-hati. Ingatan ya, Pak Rais. Saya marah sama bapak bicara kayak feminisme, kayak orang yang intelektual. Kamu jual saya beli, kamu paksakan saya borong. Enak banget.